sore wangsul kesepakan niku ten undi nek piyon semana. Oh, piyon lho. Nggih. gini simbah Simbah. Jenengan ibu nggih nggih. Nggih, sing ibu. Penyambut dalan, Dik. Ya. Niku parkir Mas. Ten pundi? Teng Bejarjo pasar. Oh, pasar. Nggih. Oh. Ini mboten saren iki nggih, jenengan. Mboten telem mriki nggih. Mboten kek mengke sore terus ngidul. Jenengan asmane? Mas Isnan. Isman. Nggih. Isnan apa Isman? Isnan. Oke. Matur nuwun Mas Isnan. Di sini, Pak. Awalnya gimana? ini dari awal gimana saya berita saya tahu saya itu kan pulang dari Sumatera terus karena tidak punya lahan tidak punya rumah saya numpang di perhutani selama 3 tahun saya tidur di perhutani ya, saya jualan apapun di situ karena apa ada itu hewan ada itu saya bawa dari Yuyon ya itu punya kakak saya terus bikin kandang di tempat ibu saya ini Berarti ini tanah ibu nggih. saya minta izin dulu kalau enggak minta izin saya juga enggak berani Pak tinggal di sini. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Tinggal di sini 4 bulan kurang lebihnya. Bersama siapa aja Pak tinggal di sini? Sama anak, istri. Kalau setiap hari Bapak kerjanya? Saya setiap hari di hutan terus enggak ada ininya. Saya di hutan. Karena saya itu numpang cocok tanam ya setiap harinya saya berkebun di hutan. Di lahan perhutani. Ini jadi satu dengan ternak ya Pak? Yang dengan tempat ini? Iya ini jadi satu Mas. Sendiri Kalau mandi gitu Pak di mana? mandi di kali. Di tepi sungai nggih. Nggih. Mungkin harapannya gimana Pak nanti? Dengan Harapannya ke depan itu ya kalau saya sendiri udah tua seperti ini mungkin sudah tidak mampu ini anak banyak kalau ada orang yang istilahnya ikhlas sama saya beri bantuan ya saya akan pindah tempat dari sini Pak kalau ada memang ke yang lebih layak. yang lebih layak mana ini di sini tempatnya aku udah rawan dengan banjir memang tidak seharusnya tanah tidak bisa ditempati tapi saya kalau tidak punya lahan ya saya tempati Nek putrane pinten Pak? sekawan Yang di sini yang tinggal ikut di sini? di sini itu 3 tapi tinggal sama mbahnya saya yang satu di Semanu Yang di sini tinggal di sini, yang di rumah ini? di rumah ini saya sama anak yang kecil Berarti 3 orang ya? 3 orang yang khusus di sini tapi anak yang 2 ikut mbahnya di sana. Tukiyarno Dukuh Gedung Ranti kalau orang Lipar kapan orang Lipar Karena mungkin bisa dijelaskan Pak untuk awal mula dari Pak. jadi awal mula Pak Ngadiono itu sebelum tahun 2007 saya juga belum dukuh dia punya rumah di samping ibu di RT 0106 di Gedung Ranti tahun 2007 di sini belum ada dukuh kosongan dukuh 2006 itu ada Pak Gempa yang di Padukan Duranti alhamdulillah dapatkan bantuan dari Swiss Caritas rumah layak huni anti gempa. Nah, kita membentuk tim untuk klarifikasi yang mendapatkan rumah. Nah, dari bentuk tim di Pedukuhan ada 40 rumah termasuk Mas Ngadio mendapatkan bantuan rumah Caritas yang masih sekarang ada. Tapi dalam posisi di rumah Bu Sumi ini jualan sayur waktu itu jualan sayur. Nah, karena over dalam struktur ekonomi entah apa nanti posisi bisa dikomunikasikan atau terlilit bank, terlilit hutang, Mas Yosiono hijrah ke Bangka tahun 2012 ya. Tahun 2012 sendirian. Mas Busmi ini masih jualan sayur di rumah. Nah, waktu itu setahun kemudian
karena di rumah ternyata masih banyak tanggungan komunikasi, tanah itu dijual oleh Mas Mardiono dan keluarga dengan keluarganya sendiri, adik ya, dengan adiknya yang ada di Jakarta, seharga 15 juta karena masih ada tanggungan yang diselesaikan. Bu Sumi diangkat ke Bangka sekitar 2013. jadi Iya. 3 tahunan ya, Iya. 3 tahun di Bangka. Di sana kemungkinan saya nggak tahu strukturnya gimana. Pulang lagi, tapi status posisi masih kakak KTP di Gedung Ranti, walaupun sudah ke sana. Nah, terus waktu pulang dari sana langsung ke Peyuyon ke mertuanya. Dari posisi dari pulang ke Peyuyon sekitar 3 bulan. Orang tua di sini yang lagi meninggal ada garapan di hutan. Nah, dikasih garapan hutan itu mendirikan untuk berteduh gubuk di hutan. Nah, di hutan sekitar 2-3 tahun di hutan itu. Nah, waktu itu Bu Sumi jualan juga di Peyuyon, jualan sayur di Peyuyon, belum ke sini semua. Masih di Peyuyon jualan sayur. Nah, waktu itu juga mengantar pakan karena punya sapi di sana di Peyuyon, antar sana sini. Nah, membuat kandang di situ tidak bisa karena dengan aturan di kehutanan. Nah, karena buat itu posisi, akhirnya sapi dibawa sini kurang lebih 3-4 bulannya di sini. Nah, karena mungkin posisinya tuh kadang di sana tidur jadi karena capek, mungkin tidur di sini karena posisinya ya belum bisa mengembalikan. Waktu dinegoi Pak RT, rumah itu bisa dikembalikan lagi asal ada laba sedikit dari 15 juta itu. Nah, terus membuat kandang di sini dan menyekat untuk tidur di sini. Dan walaupun posisi ini Pak Ngadian juga keluarga PKH juga. Itu juga mantan PKH juga. Nah, ini kok penyebaran lirik dengan posisinya kriteria dan kronologi, ini kriteria dan kronologinya. Dan ini sudah jadi suatu hal pemikiran kami dengan Pak RT. Waktu itu ada program RTLH, ternyata status tanahnya belum ada yang jelas, rumah yang posisi gini ternyata kan tidak bisa. Nah, karena itu yang mendirikan sini dalam pembicaraan juga ini dalam posisi ini. Nah, kemarin waktu wartawan radar mungkin kesini ya saya tidak tahu. Jadi mungkin munculnya mentah tidak tahu kriteria dan kronologinya. Lah kita dirikan seumpama ada kesemuanya yang rela untuk membantu Mas Dino. Satu, ini nanti negosiasi Pak RT dengan pihak adiknya untuk membelikan tanah pengembalian yang dijual. 2, itu membelikan tanah ataupun membuatkan rumah. Dan ini saya punya rancangan jangan sampai bulan hujan nanti itu masuk ke situ akan saya re dulu ke tempat tanah. Oh, artinya yang bisa aman dari bencana. Itu aja info. Berarti rencananya keluarga ini mau dipindah ya Pak? Tetap saya pindah karena saya tidak posisi mengizinkan kandang ataupun rumah yang tepatnya di pinggir sungai karena Gedung Ranti sudah ada dampak satu banjir, dampak puting beliung dan sudah menghadapi itu. Di sini sampai di sana tuh kena banjir dulu, apalagi di sini. Jadi dalam ini sudah jauh dalam rumusan kami dalam arti kita musyawarah dengan Pak RT dan Pak RW dan masyarakat. Karena apa? Dampak bencana ini di Gedung Ranti harus kita hindari. Oh, tadinya di hutan, di milik perhutani. Terus pindah ke sini. Karena Pak D kan beli sapi terus suruh ini ngerawat kan dhisik cerak makan, kok kena sik niki nggih kula ki ambak. Kalih niku nggih masih kula pengingok kan tadi. Nek niki ditinggali berapa orang, Bu? Sekawan. 4 orang nggih? 4 orang. Sinten mawon? Bapake kula terus kalih-kalih. Artine kalih. Lare kula sekawan. Sing kalih? Sing kalih tumut bayan niku, sing kalih tumut bayan gitu, sing kalih Sebelum 3 tahun tinggal di hutan, Bu, tinggal di mana? di Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Terus merantau pulang ke sini tinggal di hutan itu. Nggih. Mboten pengen tumut keluarga ngoten, Bu. Napa nggih, soalnya pencariane saged detane wonten iki. Nek Bangka Belitung riyen nyambut damel napa? Nggih sawit. Derek perseorangan wonten niku. Nggih karena enten iki nggih terlilit perekonomian kan kabur teng merantau niku. Ternyata di sana nggih sami mawon. Jadi milih tinggal wonten desa tani. Berhubung wonten iki mboten gadah griya, mboten gadangken rak nderek wonten mawon ning pertanian ngene perhutanan niku. Nanti kok 3 tahun. Terus adalah rak niki di dadi kula pindah mriki nembe kawan ulang. Terus ini tanah status punya siapa? Tanah milik
mamak mertua. Nggih. Nggih niki ming nderek lha niki.